Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Gabriel Magalhaes dan Jurrien Timber alami cedera. Arsenal ditahan imbang Liverpool dalam lanjutan Premier League. Di tengah hasil imbang tersebut, Arsenal harus menghadapi kenyataan dua pemain belakangnya Gabriel Magalhaes dan Jurrien Timber mengalami cedera. Gabriel mengalami masalah pada lututnya. Bek asal Brazil tersebut digantikan oleh Jakub Kiwior pada menit ke-53. Bos Arsenal Mikel Arteta menyampaikan kabar terbaru tentang kondisi Gabriel, namun ia belum tahu seberapa parah cedera sang bek. Sementara itu, Jurrien Timber yang tampil untuk pertama kalinya sejak absen selama sebulan, ia terlihat tertatih-tatih sebelum pertandingan berakhir. Usai Manchester United dibuka West Ham, Erik ten Hag akhirnya dipecat. Raksasa Premier League Manchester United mengumumkan bahwa mereka telah resmi mendepak Erik ten Hag dari kursi manajer di Old Trafford Senin kemarin. Keputusan itu diambil tak sampai 24 jam setelah Manchester United dikalahkan West Ham 1-2 di pekan ke-9 Premier League. Fans Manchester United kini bisa tersenyum lebar. Pasalnya suara mereka didengar oleh manajemen Setan Merah. Mereka mengumumkan bahwa Erik ten Hag kini sudah dicopot dari jabatannya sebagai bos skuad Manchester United. Asisten ten Hag yakni Ruud van Nistelrooy akan ditunjuk sebagai manajer interim. Istri Xavi Hernandez berisyarat sang legenda Barcelona bakal gantikan ten Hag di Manchester United. Istri dari legenda Barcelona, Xavi Hernandez, sepertinya memberikan isyarat bahwa sang suami akan menggantikan Erik ten Hag di Manchester United. Ada sebuah unggahan story Instagram dari istri Xavi yang berpotensi membuat fans Manchester United girang. Story tersebut seakan memberikan isyarat bahwa sang legenda Spanyol akan merapat ke Old Trafford, di mana ia mengunggah sebuah foto ketika Xavi sedang bermain bersama kedua anaknya, dan salah satu anaknya mengenakan jersey Manchester United. Memang sudah waktunya Erik ten Hag dipecat. Hanya 3 bulan setelah memperpanjang kontrak Erik ten Hag, Manchester United akhirnya berpisah dengan manajer asal Belanda tersebut di tengah rentetan hasil buruk dalam musim 2024-2025 ini. Keputusan ini diumumkan sehari setelah kekalahan mengecewakan United 2-1 dari West Ham yang tengah berjuang di papan bawah Premier League. Setelah kepergian ten Hag dari Old Trafford, mantan bintang Arsenal dan Chelsea Emmanuel Petit memberikan kritik keras terhadap para pemain Manchester United, terutama kapten Bruno Fernandes yang dinilai tidak mampu memimpin tim di tengah krisis. Meski begitu, Petit juga menyatakan bahwa sebagian besar tanggung jawab kegagalan ini tetap berada di pundak ten Hag dan mendukung keputusan United untuk memecatnya. Kontraknya di Liverpool makin menipis. Virgil van Dijk bersikap santai. Kontrak Van Dijk di Liverpool bahkan berakhir pada musim panas 2025 mendatang. Artinya pada Januari 2025 nanti ia bisa menggelar nego prakontrak dengan klub lain. Pada Juli 2025 nanti Van Dijk bisa melenggang dengan gratis ke klub lain. Jika itu yang terjadi, Liverpool tentu bisa merugi. Sebab meski Van Dijk memang sudah berusia 33 tahun, namun performanya masih terjaga dengan baik dan akan sulit mencari pengganti yang sepadan. Liverpool baru saja berduel melawan Arsenal di pekan ke-9 Premier League. Virgil van Dijk ditanya apa yang ia rasakan saat harus bermain di kompetisi lebar tertinggi dengan kontrak yang menipis. Ia pun menjawab bahwa dirinya sangat tenang dan akan melihat nanti di akhir musim. Pertahanan Juventus bocor sejak Bremer cedera. Dalam 5 laga terakhir di semua kompetisi, Juventus kebobolan 8 gol. Pertahanan Juventus menjadi bocor seperti ini sejak ditinggal bek Gleison Bremer yang dihantam cedera. Bremer mengalami cedera ligamen pada 3 Oktober di menit-menit awal pertandingan Liga Champions melawan RB Leipzig. Itu seolah menjadi titik balik. Sebelum itu Juventus hanya kebobolan 1 gol dalam 7 laga. Meskipun berhasil mengalahkan RB Leipzig 3-2, Juventus tampak kehilangan soliditas pertahanan setelah malam tersebut. Setelah cedera Bremer, Juventus kebobolan 8 gol dalam 5 pertandingan berikutnya, termasuk pertandingan melawan Leipzig. Yang paling mencolok adalah hasil imbang spektakuler 4-4 melawan Inter Milan.
Debut horor Mats Hummels di AS Roma. Mats Hummels akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melakoni debut bersama AS Roma. Namun debut ini menjadi debut horor bagi bek berusia 35 tahun Jerman tersebut. Sebab baru 4 menit masuk lapangan, Hummels membelokkan sundulan Christian Kewame ke gawangnya sendiri. Gol bunuh diri Hummels dalam laga tersebut itu mengubah skor menjadi 5-1 untuk kemenangan Fiorentina. Roma merekrut Hummels secara cuma-cuma pada awal September lalu setelah kontraknya bersama Borussia Dortmund berakhir. Namun meski Roma telah melakoni 8 laga di Serie A dan 3 di Liga Eropa musim ini sampai sebelum melawan Fiorentina, Hummels tak sekalipun tampil di pertandingan resmi. Malapetaka di ibu kota Italia. AS Roma dilaporkan tidak puas dengan hasil kerja pelatih barunya Ivan Juric. Bahkan Roma kini berniat untuk mendepak Juric dan meminta Daniel De Rossi untuk kembali jadi pelatih. AS Roma memulai musim 2024-2025 dengan De Rossi sebagai pelatih. Namun sang legenda dipecat pada 15 September 2024 lalu. De Rossi didepak usai Roma bermain imbang 1-1 melawan Genoa pada laga pekan keempat Serie A. Pemecatan De Rossi itu dapat kritik yang pedas, sebab Roma dinilai tidak memberi peringatan lebih dulu pada De Rossi untuk meningkatkan kinerja tim. Kini bersama Ivan Juric sebagai pelatih, situasi tak lebih baik bagi Roma. Media asal Italia, Rai Sport melaporkan jika Roma tidak puas dengan kinerja ex-pelatih Torino tersebut. Roma mencari solusi, mereka disebut memanggil De Rossi lagi, memintanya untuk kembali bekerja sebagai pelatih. Real Madrid mulai meragukan Carlo Ancelotti. Kekalahan pada El Clasico dilaporkan jadi titik balik karir Carlo Ancelotti di Real Madrid. Real Madrid disebut mulai mengubah pikiran mereka dan membuka kans untuk mendepak Ancelotti. Carlo Ancelotti masih terikat kontrak dengan Real Madrid hingga Juni 2026 atau akhir musim depan. Di awal musim, Real Madrid tidak punya rencana untuk mengakhiri kontrak itu lebih cepat. Namun menurut laporan Relevo, situasinya kini berbeda. Media asal Spanyol itu menyebut dukungan dan kepercayaan pada Ancelotti mulai terkikis. Ada konsekuensi yang harus ditanggung Don Carlo setelah laga El Clasico. Ada yang berubah di internal klub. Sebagian sosok dalam jajaran direksi mulai meragukan masa depan Ancelotti. Di sisi lain, Florentino Perez dan para direktur yang paling relevan masih percaya pada Ancelotti. Mereka melihat Ancelotti sebagai legenda dan tidak akan dipecat dalam waktu dekat. Rodri sukses rebut trofi Ballon d'Or 2024. Gelandang Manchester City Rodri Hernandez resmi dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or 2024. Rodri hadir langsung di seremoni bergengsi yang dilangsungkan di Paris, Selasa 29 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Rodri meraih penghargaan ini berkat kontribusinya yang luar biasa dalam berbagai kompetisi musim lalu. Dia berhasil mengantarkan Manchester City meraih trofi Liga Inggris, UEFA Super Cup dan Piala Dunia antar klub FIFA, serta membawa Spanyol juara Euro 2024. Rodri sendiri menjadi gelandang pertama yang memenangkan Ballon d'Or sejak Luka Modric pada 2018 silam. Lamine Yamal raih Copa Trophy 2024 sebagai pemain muda terbaik dunia. Lamine Yamal, winger muda Barcelona berusia 17 tahun, dinobatkan sebagai pemain muda terbaik dunia tahun ini setelah memenangkan Copa Trophy 2024 berkat penampilannya yang gemilang bersama Barcelona dan tim nasional Spanyol. Penghargaan ini diberikan pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat setelah Yamal berhasil menunjukkan dirinya sebagai pemain andalan Barcelona dan berkontribusi besar dalam kesuksesan Spanyol di Euro 2024. Yamal meraih trofi ini sebagai pemain terbaik di bawah usia 21 tahun, menggantikan pemenang tahun lalu Jude Bellingham dari Real Madrid. Emiliano Martinez pertahankan Yashin Trophy. Emiliano Martinez berhasil mencatat sejarah sebagai kiper pertama yang bisa mempertahankan penghargaan bergengsi Yashin Trophy. Ia diakui sebagai kiper terbaik dunia dalam 2 tahun beruntun. Yashin Trophy adalah penghargaan kiper terbaik yang dipilih setiap tahun, sama dengan Ballon d'Or.
Penghargaan kiper terbaik ini juga dilangsungkan oleh France Football. Penghargaan ini dinamai berdasarkan mantan penjaga gawang Uni Soviet yang legendaris, Lev Yashin. Dan yang menarik, pemenang Yashin Trophy dipilih oleh para mantan pemenang Ballon d'Or sebelumnya. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.